Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Husna dari kelas 3A Biaot NIM 203131015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Dengan latar belakang, anak yang pertama memiliki masalah sulit diatur. Ketika saatnya jam pelajaran atau kegiatan hari ini, justru anak itu tidak ingin mengikutinya dan hanya ingin bermain saja. Sedangkan anak yang kedua memiliki masalah sulit untuk percaya diri. Ketika disuruh bersosialisasi atau untuk maju ke depan kelas, dia masih malu-malu. Di sini saya menggunakan dua metode. Pada anak yang pertama, saya menggunakan metode bercerita. Saya menggunakan metode bercerita karena umumnya semua anak kecil suka mendengarkan cerita, apalagi cerita yang belum pernah dia dengar. Nah, pada anak kedua, saya menggunakan metode Garidai. Pada metode ini, saya mengajak anak untuk bermain peran menjadi seorang guru dan murid. Nah, di sini rasa percaya diri anak akan muncul ketika ia tampil di depan kelas. Tahapan proses yang saya lakukan kepada anak yang pertama dengan kondisi awal. Ketika saatnya belajar, anak tersebut tidak mau mengikuti pelajaran. Justru dia hanya asik bermain sendiri. Ketika kita membujuknya secara halus, justru dia malah berlari-lari dan teriak-teriak. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan di sini, yang pertama yaitu bercerita kepada anak tentang aturan kelas. Ketika di kelas, saatnya jam pelajaran atau kegiatan, mereka harus mengikuti kegiatan terlebih dahulu. Dan jika sudah selesai, mereka boleh bermain. Nah, yang kedua yaitu tidak memaksakan anak. Ketika sedang mengerjakan tugas, pasti ada anak yang mengeluh, "Bunda capek, Bunda sudah tidak mau mengerjakan lagi." Nah, di sini secara perlahan-lahan kita harus memotivasi anak agar dia mau menyelesaikan tugas dengan kalimat yang halus. Jika kita terlalu memaksa anak, maka mereka akan berubah mood dan tidak mau menyelesaikan tugas. Agar anak tersebut mau menyelesaikan tugas dengan senang, beri dia hadiah atau beri kata-kata motivasi agar dia bersemangat. Contohnya, "Ayo, siapa yang mau menyelesaikan tugas dulu? Nanti Bunda kasih hadiah," atau "Nanti Bunda kasih bintang loh." Nah, pasti anak tersebut akan segera menyelesaikan tugasnya dengan semangat. Nah, pada pertemuan pertama dapat dilihat anak tersebut justru asik bermain-mainan sendiri. Dia tidak mau mengikuti kegiatan hari itu. Dia juga tidak mau untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, di sini kita harus memahamkan anak dengan cara bercerita kepada anak bagaimana sih aturan yang ada di kelas. Pada saatnya belajar, ya kita harus belajar terlebih dahulu. Pada saatnya bermain, nah kita boleh bermain. Nah, agar anak mau tertib, agar anak mau menaati peraturan yang ada di kelas, sebelum pembelajaran atau sebelum pembukaan, kita bersama-sama dengan anak harus menyepakati aturan yang ada pada hari itu juga. Contohnya, siapa ya nanti yang gak kucek, mau memperhatikan Bunda, nanti Bunda kasih hadiah. Nah, pasti anak tersebut akan menaati peraturan bermain pada saat hari itu juga. Pada pertemuan kedua ataupun minggu kedua, dapat dilihat anak sudah mulai ada perubahan sedikit. Dia sudah mulai paham bagaimana sih aturan yang berlaku di kelas. Perlahan-lahan dia juga sudah mau mengikuti pelajaran dan mau mengerjakan tugas dari guru. Walaupun kadang masih harus diingatkan atau dituntun secara perlahan-lahan. Pada pertemuan ketiga atau minggu ketiga, anak sudah mulai memahami apa yang harus ia kerjakan ketika di dalam kelas. Dia harus mengikuti pelajaran yang ada di dalam kelas dan juga menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Ketika waktunya belajar, nah berarti mereka juga harus menyelesaikan pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Respon anak ketika kita memahamkan atau bercerita tentang bagaimana aturan di dalam kelas, mereka sangat antusias untuk mendengarkan cerita dari guru. Nah, dengan cerita tersebut, anak juga menjadi paham bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan ketika di dalam kelas. Pada anak yang kedua ini, saya menggunakan metode Career Day. Saya mengajak anak untuk bermain peran untuk menjadi guru dan seorang murid. Langkah yang pertama yaitu mengajak anak untuk
menjadi guru dan seorang murid. Langkah yang kedua yaitu kita perlahan-lahan harus memahamkan kepada anak-anak agar anak tersebut dapat percaya diri untuk memerankan menjadi seorang guru ataupun menjadi murid. Ketika bermain peran, sebaiknya kita membuat semenarik mungkin agar anak tersebut menjadi tertarik dan mau mencoba untuk maju ke depan kelas untuk memerankan peran tersebut. Nah, pada pengamatan minggu pertama, anak tersebut belum percaya diri atau masih malu-malu ketika disuruh maju ke depan kelas untuk bermain peran ataupun bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, sebagai guru secara perlahan-lahan kita harus menanamkan rasa percaya diri kepada anak agar anak tersebut tidak malu lagi ketika disuruh maju ataupun bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, pada pertemuan pada minggu kedua, setelah kita menanamkan rasa percaya diri anak dengan metode career day, anak tersebut sudah sedikit ada perubahan. Anak tersebut sudah mau untuk bersosialisasi dengan temannya ataupun disuruh maju untuk ke depan kelas untuk mengerjakan sesuatu ataupun bermain peran dengan teman-temannya. Pada minggu ketiga, pengamatan minggu ketiga, pada pengamatan minggu ketiga, anak tersebut sudah semakin percaya diri dan sudah tidak malu-malu lagi ketika disuruh maju ke depan kelas untuk tampil ke depan kelas untuk bermain peran menjadi seorang guru dan murid. Dan juga ketika untuk bersosialisasi dan bermain dengan teman-temannya. Komunikasi antara guru dan juga murid ketika bermain peran juga sudah sangat baik. Respon anak ketika kita mengajak anak untuk bermain peran menjadi seorang guru ataupun menjadi murid, anak-anak tersebut sangat antusias dan sangat senang pastinya, karena mereka pasti penasaran bagaimana sih memerankan menjadi seorang guru. Nah, ketika saya melakukan observasi tersebut, di sini saya menemukan banyak hal baru. Yang pertama yaitu pentingnya memahamkan kepada anak tentang aturan yang berlaku dimanapun dia berada, agar anak tersebut lebih disiplin dan dapat memahami aturan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu menanamkan rasa percaya diri kepada anak agar anak tersebut tidak malu-malu ataupun bisa percaya diri ketika dimanapun dia berada. Nah, ketika berada di rumah, jangan terlalu mengekang anak. Biarkan anak tersebut bersosialisasi dengan teman-temannya di luar rumah. Jangan terlalu mengekang anak di dalam rumah. Anak-anak tersebut juga butuh bersosialisasi dan bermain dengan teman-temannya. Dengan begitu, sebagai orang tua, walaupun anak tersebut bermain di luar rumah, kita juga harus mengawasi anak-anak tersebut. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.